Justru kebalik kali ya. Orang kalau mau istilahnya kalau orang mau mimpin, ya itu harus terus belajar jatuhnya sih, Pak. Gak bisa kalau misalnya cuman sampai di situ aja belajar tuh harus. Saya juga harus bisa ngelit diri saya ini saya juga mau kemana gitu. Apa iya memang kalaupun memang misalnya Beautika ini under saya akan bawa ya bawanya kemana. Yang paling penting sih buat saya mental dulu. Mental tuh harus mental tahan banting itu dulu deh. Karena kalau kita bilang kalau yang penting kita istilahnya gini, yang penting kita kerja aja dulu, masalah itu belakangan. Menurut saya nggak bisa. Kita harus prepare dari awal. Yang paling benar-benar bisa kita lihat tuh apakah kalau di dalam dunia kerja apakah nih orang ini benar-benar kita tempatkan di tempat yang tepat. Karena banyak loh orang yang di tempat dia mau belajar tapi sebenarnya bukan tempat yang tepat. Jadi buat memaksakan dia ya. Akhirnya memaksakan, akhirnya seperti itu. Nggak maksimal. Hai semuanya, balik lagi di obrolan 3 zaman. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Ika. Halo. Ika apa IKN? Ika lah. IKN ibu kota baru dong. Ibu Kota Nusantara. Oh baik, ibu kota Nusantara. Iya. Ibu kota Aru. Oh iya baik Pak, betul. Oke. Silakan Bu. Panggilnya apa nih? Jangan dong nanti ketuaan dong. Iya, Ika aja. Kak. Oke, Ika. Ika berapa tahun di F&B udah? Saya itu udah dari tahun 2016. Wow. Di F&B, khususnya sampai sekarang di restoran Beautika. Mungkin kalau yang tinggal di Jakarta pasti kalau suka makanan Manado kayaknya tahu di sini tempatnya. Beautika itu. Jadi gitu. Sekarang di Beautika sendiri ada berapa orang kira-kira timnya? Kalau dari keseluruhan Beautika itu ada kurang lebih 230-an karyawan. Wow. Gimana itu? Repot nggak? Pusing. Dengar ratusan aja repot kali ya, Pak. Iyalah, pasti seru lah ya. Pasti berapa tadi? 5 tahun ya? Ada ya? 5 tahunan ya? Sekitar 5 tahun tuh pasti banyak dong pengalaman mimpin mereka gimana. Tapi sebelum kita bahas pengalaman Ika, kita tanya dulu nih, kalau menurut Ika kepemimpinan tuh apa sih? Oke, kalau menurut saya kepemimpinan itu tuh adalah orang yang bisa memberikan dampak. Oke. Oh ya, by the way, ini tema baru ya, kita belum info sampai. Jadi di bulan ini kita bahas soal leadership, kepemimpinan. Jadi kita kedatangan satu sosok punya pengalaman memimpin dan kita mau belajar sama-sama lah dari beliau, ya. Jadi tadi kepemimpinan itu apa? Memberikan dampak. Yang bisa memberikan dampak. Baik negatif atau positif nih? Yang pastinya positif lah ya. Betul gitu. Selain memberikan dampak, seorang pemimpin tuh juga harus bisa mengencourage orang ya, bisa mempengaruhi dalam balik lagi yang positif juga. Gitu. Mempengaruhinya dengan cara-cara apa nih? Kalau dengan maksa atau jangan maksa. Jangan kan ya. Sesuatu Kan yang enak dipaksakan itu tidak baik ya. Kalau maksa jadi kayak Pak Dani ya. Suka maksa, enggak ya? Enggak, tidak dengan paksaan sih. Jadi masa lalu. Masa sekarang curhat ya Pak ya. Enggak tahu ini sebenarnya curhat kayaknya. Gitu. Jadi kalau dibilang memberikan dampak atau encourage seperti apa, yang pastinya cara kita berbicara, cara kita memberikan seperti tadi kan udah dibilang saya 6 tahun ya di bidang F&B ini, yang dimana sebenarnya Beautika ini sudah berdiri kurang lebih 27 tahun. Wow. Gitu. Jadi kan ya bisa dilihat ya 6 tahun belakangan lah tiba-tiba saya berkecimpung di Beautika ini gitu ya, di F&B. Jadi kan dari sebelumnya yang mungkin mereka sudah terbiasa dengan sesuatu sampai pada akhirnya di saat saya istilahnya join gitu ya itulah gimana saya bisa memberikan ya baik ilmu, baik juga sharing-sharing gitu kepada mereka gitu. Dan tentunya nggak mudah ya. Oh iya. Untuk sangat karyawan yang sudah ada, terus tiba-tiba ada Kak Ika tiba-tiba masuk, mungkin kayak mereka siapa nih ini gitu. Apakah kita harus mendengarkan beliau ya?
Betul banget sih. Jadi dari yang saya jalanin selama ini ya, itu memang posisinya kalau dibilang sebenarnya kejepit, tapi bukan kejepit yang buruk ya, kejepit yang baik kalau menurut saya. Kejepit yang enak. Oh saya nggak kesana Pak, takut jauh nanti. Jadi maksudnya posisi kejepit dalam arti kata ke bawahan, which is itu ke orang yang di bawah saya itu jatuhnya saya bukan minta ya, saya lebih prefer untuk mereka mendengar. Tapi kalau saya ke atas, paling tidak dimengerti saja tuh sudah cukup menurut saya, karena orang yang di atas saya atau istilahnya sudah lebih lama daripada saya itu kan sudah melewati, mungkin sebelum saya ada juga mereka sudah mulai gitu. Jadi saya sangat menghargai dengan progresnya mereka, proses hidupnya mereka gitu. Jadi dari posisi itulah yang saya ibaratnya ke bawah itu harus seperti apa, kemudian yang sudah lebih senior tuh yang seperti apa. Wow. Jadi memang ini salah satu tantangan ya. Dari dari generasi yang sebelum Ika lah ya. Jadi ini kan usaha keluarga. Ya, mereka punya kebiasaan tadi berapa 27 tahun. Ya, sekarang terus ada generasi muda yang masuk, ya kan. Kalau udah kenal sih kenal lama pastinya ya sama Ika, tapi sekarang tiba-tiba terlibat di operationalnya kan, ada kebijakan-kebijakan yang harus dirubah gitu loh. Nah, ada pengalaman yang enak dan nggak enak dong pastinya. Oh pasti. Apalagi tadi kan Pak Dhani mention kenal, sekedar kenal kenal pribadi. Iya. Dari kecil mungkin beliau ada yang melihat saya dari masa sekolah, ya mungkin kenal sampai di situ. Tapi pada saat saya mulai bicara, mulai ngomong, nah belum tentu tuh kenalnya tuh bisa sama seperti yang orang itu melihat saya dari awal sampai pada saat ini gitu. Jadi memang kalau dibilang tantangan, itu tantangan yang luar biasa ya, karena melihat gimana di dalam Beautika ini tuh orang yang senior gitu tuh melihat saya kayak, oh dulu perasaan waktu sekolah kok nggak gini ya gitu, kenapa sekarang giliran ibaratnya nih udah jadi atasan saya kok kamu kayak gini ya. Nah itu tuh udah ini banget sih. Nyikapinnya gimana tuh? Nyikapinnya tadi balik lagi, gimana saya kalau sama yang udah lebih lama, jatuhnya saya minta untuk paling tidak yuk sama-sama kita mengerti. Jadi saya lebih jatuhnya men-sharing ya, saya lebih cerita aja. Jadi gini loh, kalau sekarang itu seperti ini gitu. Tapi kalau mungkin dulu gitu, kayak contoh deh, kalau sekarang kan kita program cashier gitu. Dulu mungkin cashier, bapak kasir tuh masih kertas nulis. Sekarang sudah pakai POS. Sedangkan dari kertas kita dulu ke komputer. Terus dari komputer kita ke tablet lah istilahnya kita sebut sekarang lah. Itu aja lumayan deh menjelaskan. Tapi saya bisa pakai analogi itu untuk menjelaskan ya perusahaan kita ya harus begitu. Kalau kita mungkin dulu kita nggak mau belajar main pakai komputer, ya udah kita nulis aja terus. Tapi sekarang buktinya orang udah lebih pakai tablet, udah ada beberapa proses kan yang berubah gitu. Jadi ya lebih ke seperti itu. Dan saya suka pakai analogi. Oke, itu salah satu strateginya berarti pakai analogi, mungkin mempermudah ya, untuk mempermudah mereka nyambung gitu loh ya. Betul sekali. Wah mantap. Jadi kalau menurut Ika sendiri, setiap orang tuh perlu belajar nggak sih soal kepemimpinan? Atau ya kalau lu nggak mimpin perusahaan ya nggak usah lah, atau gimana? Justru kebalik kali ya, orang kalau mau istilahnya kalau orang mau mimpin ya itu harus terus belajar jatuhnya sih. Gak bisa kalau misalnya cuman sampai di situ aja, belajar tuh harus. Kalau misal soalnya ini ada banyak ya, khususnya wanita-wanita. Iya kan, benar wanita kan? Betul. Kan enggak lah, nanti jadi ibu rumah tangga aja kok gitu kan, nggak perlu lah belajar soal kepemimpinan. Itu gimana tuh? Justru ibu rumah tangga tuh butuh mimpin ya Pak, butuh sikap leadership justru, karena kan dia harus mimpin di rumah, harus mimpin keluarganya, harus mimpin uang belanja dipimpin, kalau enggak kan itu udah ibu rumah tangga tuh menyangkut banyak divisi loh Pak. Beautika ini tuh kita finance sendiri, cashier sendiri, ibaratnya kurir sendiri. Mungkin kalau ibu rumah tangga semua diborong dihabuk semua ya. Nah terus kalau kita nggak punya leadership atau kita berhenti belajar, kayaknya kita nggak jadi bisa mimpin diri kita sendiri kan. Jadi sebenarnya bukan hanya yang di atas nih yang perlu leadership skill, cuman semuanya lah. Semua orang perlu. Betul.
menurut Kak Ika, tadi kan ngomongin nih mimpin diri sendiri. Iya. Nah, seberapa penting sih menurut Kak Ika kita harus bisa memimpin diri sendiri? Kalau menurut saya tuh itu sangat penting ya memimpin diri sendiri, karena gini, contohnya kayak saya ya di perusahaan ini gitu. Memang mungkin orang kalau lihat, oh ya dia generasi penerusnya lah istilahnya, ya siapa lagi kalau bukan dia, ya udah dia pasti ngelanjutin. Tapi di luar dari itu, dari kacamata saya juga harus bisa ngelit diri saya ini, saya juga mau kemana gitu. Apa iya memang, kalaupun memang misalnya Beautika ini under saya akan bawa, ya bawanya kemana. Nah kalau misalnya saya nggak tahu nih mau dibawa kemana, ya terus gimana dong? Even pun orang bilang, oh ya next leadernya saya, oh, pasti pemimpin penerusnya saya, tapi kalau saya nggak bisa memimpin diri saya sendiri untuk bisa memimpin ini, bakal hilang arah sih kalau menurut saya ya. Betul. Gitu. Jadi untuk bisa menentukan arah juga ya, Iya, betul, arah menentukan masa depan. Betul. Nah, kalau menurut Ika nih, kira-kira apa sih backgroundnya kan juga sekolah pariwisata, perhotelan, sekolah bisnis juga, ya kan? Nah, kira-kira bekal apa sih yang perlu disiapkan sama orang-orang yang baru selesai kuliah gitu kan? Atau yang mau naik ke posisi sebagai seorang leader gitu ya? Kira-kira apa sih yang harus dia persiapkan? Supaya nggak kaget lah ya. Nggak kaget gitu ya di lapangan. Dulu pernah kaget? Kaget banget. Kaget. Kaget banget karena kalau dulu kan zaman kuliah kita ngomong, banyak dosen-dosen kan bilang, oh nanti kamu kalau di industri itu beda tuh. Nah sekarang industri gambaran saya dengan saya ada di situ beda banget industrinya. Jadi bener-bener tuh kalau yang paling penting sih buat saya mental dulu. Mental tuh harus mental tahan banting itu dulu deh. Karena kalau kita bilang, oh kalau yang penting kita istilahnya gini, yang penting kita kerja aja dulu, masalah itu belakangan. Menurut saya nggak bisa, kita harus prepare dari awal. Kita udah tahu nih kalau kita terjun ke dalam industri, pasti kita siap dengan yang namanya persaingan. Ya. Nggak usah persaingan jabatan deh, nih bibir nih ngomong, ya kan kita apalagi perempuan nggak sih, pasti kita kalau ada temen sebelah yang ngomongnya udah nggak enak tuh pasti udah down. Dan sedangkan tuh ngaruh banget tuh, apalagi mood kita naik turun perempuan deh. Cewek lebih ribet ya. Kita di sini perempuan juga. Maksudnya pasti kan lebih ribet gitu. Jadi dari situ yang paling penting biasanya tuh adalah mental dulu. Siap dulu aja. Pasti kita udah harus tahu kita pasti sakit, kita pasti jatuh, itu udah pasti. Itu udah pasti deh, mau itu sakitnya jatuh bener-bener jatuh misalnya dari posisi tertinggi ke rendah, atau memang sakitnya ya karena hanya diomongin tuh nggak enak loh di industri. Tuh diomongin tuh curhat lah. Lebih kalau saya tuh lebih baik misalnya, dimarahin, tapi dimarahinnya tak gitu udah langsung bab gitu daripada diomongin di belakang dulu, dia begini, nanti dia begini, nanti ngerempet, itu bener-bener nggak enak. Mendingan langsung lu begini ya, gini. Lu salahnya di sini, lu harus kayak gini. Jadi yang paling penting dasarnya itu adalah mental. Dari mental itu baru kita kembangin lagi ke pola pikir mindset kita yang harus terbuka. Itu ya, kalau orang mau istilahnya tadi kan mau jadi leader atau baru terjun ke dunia industri itu harus terbuka. Even pun basically-nya misalnya apa, hospitality nih ya, bukan berarti saya nggak boleh belajar tentang AC kan, saya harus ngerti nih. Jadi jangan sampai orang di industri saya bilang AC-nya rusak padahal tidak gitu, karena saya tidak mengerti. Nah itu harus benar-benar open minded banget, harus mau belajar apapun. Gitu. Kita nggak bisa bilang sih kalau personal orang tuh kita bisa semuanya, pasti kita punya kapasitas lah ya, setiap orang tuh seperti apa. Tapi paling tidak kalau kita tahu aja, itu paling nggak tuh sudah istilahnya kunci pertama udah kita pegang. Baru kan ya kita punya relasi, kita ngobrol terus aja belajar kan, nanti kan kita mupuk sendiri ya dengan hal itu gitu. Yang paling penting sih itu. Wow, I'm amazed. Keren, benar. Dia aja amazed, apalagi saya. By the way, gue ketemu dia tuh 2010. Iya betul. Gila ya? 14 tahun yang lalu. Iya betul. Dulu ngomongnya nggak kayak gini. Oh berarti terbukti ya, gimana kalau orang? Iya, jadi kalau dia bilang wow, ya gue lebih wow lagi, yang wow. Karena ada perbandingannya. Iya, bener. Jadi yang wow. Gitu. Makasih loh Pak.
Sama juga mungkin pesan juga, semua itu dari mental, terus mau belajar itu sama kemauan dari diri sendiri. Percuma sih kalau misalnya kita punya dosen yang keren banget, atau punya orang tua. Karena gini, ada loh orang tua yang misalnya kita disupport nih anaknya sampai semaksimal mungkin, tapi kalau anaknya juga nggak mau, betul. Jadi itu memang harus dari diri sendiri sih. Nah, ngomong-ngomong tentang kemauan dari diri sendiri, gimana ya? Kita kan tahu nih, misalkan ada seseorang mau dibilangin sama siapapun aja dia nggak masuk nih, karena nggak ada kemauan dari dalam diri dia sendiri gitu. What do you think can colek dikit supaya dia kebuka, gue harus begini nih, for example kayak gitu. Oke. Kalau sepanjang yang saya terjun khususnya di industri ini kan banyak orang, banyak juga yang di posisi seperti itu. Contoh kita udah kasih tahu, udah nggak bisa dan sebagainya. Mungkin balik lagi ke konsep adalah kita menaruh orang di tempat yang tepat. Nah, apakah sebenarnya lingkungan dia, pekerjaan dia tuh sudah tepat untuk dia? Gitu ya, jadi kita harus lihat istilahnya secara lebih helikopter view gitu ya. Kita lihat nih orang nih kenapa sih kok kita kasih tahu nggak bisa, kok kita ini nggak bisa, apa mungkin dia di tempat yang memang bukan tempatnya dia gitu, cuman dia mungkin mau belajar. Tapi itulah gunanya kita leader ya, kita lihat coba deh kita istilahnya kita memposisikan mungkin di tempat lain, atau kita ibaratnya ya kita terus aja dia belajar di situ sampai pada akhirnya istilahnya nih kasarnya kepentok sendiri lah ya. Akhirnya kita lihat gitu dia, kalau emang ternyata dia bukan di sini, mungkin emang bukan. Tapi yang paling benar-benar bisa kita lihat tuh apakah kalau di dalam dunia kerja, apakah nih orang ini benar-benar kita tempatkan di tempat yang tepat. Karena banyak loh orang yang di tempat dia mau belajar tapi sebenarnya bukan tempat yang tepat. Jadi memaksakan ya. Akhirnya memaksakan, akhirnya seperti itu. Nggak maksimal. Jadi tadi mental ya pertama betul lah, karena apalagi pandemi kemarin ya kita banyak dengar tuh mengenai mental health, ya kan. Dan untuk mental health itu sekali lagi nyembuhinnya pun lama, nggak bisa ke dokter seminggu 2 minggu kemudian selesai ya. Jadi dan faktor yang kayak tadi ada komen-komen negatif, kalau positif mungkin gampang lah ya, negatif gitu, yang kedengeran langsung, yang di belakang tembok, yang segala macam itu akan kalau nggak bisa kalau baperan, susah, karena akhirnya performance kita juga pasti nggak maksimal gitu. Wow, keren, singkat padat. Ya, apa tadi isinya? Daging semua katanya ya, istilahnya. Istilah sekarang daging semua. Oke, lanjut. Nih mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Kayak tadi lu bilang kan kadang-kadang apalagi wanita ya, hormonnya naik turun, moodnya lah ya. Moodnya naik turun kan juga pasti kan dipengaruhi hormon ya, which is sangat-sangat normal lah, lazim lah ya. Nah gimana nih? Oh ya, by the way, lu kan suka ke Manado. Kan ada usaha juga di sana, hotel atau apa gitu kan ya, villa. Nah kan kalau harus ke sana traveling terus balik lagi ke sini, dan Beautika kan nggak cuma satu ya, lo harus yang di Panglima Polim atau yang di Hang Lekir atau yang ini dia harus bolak-balik. Nah gimana tuh caranya pada saat lagi mood lagi nggak bagus atau mungkin fisiknya lagi capek, tapi harus tetap mimpin dengan bijak. Nah itu gimana tuh? Biasanya lu nyikapinnya gimana? Strateginya? Oke, kalau saya sendiri nih kalau misalnya lagi capek banget gitu ya, terus saya harus mengambil suatu keputusan ataupun segala macam, biasanya tuh saya selalu bikin kayak list mana yang saya harus lakukan terlebih dahulu. Prioritas. Jadi yang pasti saya akan pikirkan tuh yang itu dulu di atas dulu deh. Yang ke bawah-bawah mungkin saya bisa tunda dulu. Karena khususnya perempuan ya, itu tuh nggak bisa sih kalau dirundung satu-satu, pasti kita akan lebih menang moodnya daripada pikiran logisnya. Oh gitu? Iya, kalau mikirnya gitu Pak. Pantes. Jadi kalau perempuan tuh gitu Pak. Jadi paling nggak misalnya nih hal apa gitu yang paling penting dulu yang harus dikerjakan. Ya bersyukur kita istilahnya hidup sekarang udah di era teknologi ya. Yang istilahnya misalnya dari cabang tertentu gitu ya, mau kirim laporan sekarang email, WA semua
istilahnya sudah terdata. Even pun saya belum mau jawab yang itu, saya sudah punya datanya. Oh ini nih, saya lihat lagi datanya. Ya bersyukur di situ sih untuk sekarang. Jadi pakai prioritas, jadi nggak ya walaupun ada agenda, tapi betul. Ya disesuaikan lah ya dengan situasi, kondisi. Oke, that's good. Oke, daging semua. Terakhir deh, Kak, kita minta tips dong untuk para pendengar di luar sana yang lagi butuh insight tentang leadership, kepemimpinan untuk memimpin orang-orang yang ada. Oke, tips-tips nih selama berjalan saya ya di perusahaan ini tuh, yang paling penting kalau kita mau jadi leader itu harus siap menerima masukan. Itu udah paling penting. Jadi jangan kita pakai kacamata kuda ya, yang ibaratnya ya udah kita cuma begini aja, itu jangan. Karena semakin banyak kita bekerja dengan orang, semakin banyak kok insight yang kita dapat. Justru menurut saya itu adalah momen dimana kita gali, oh ternyata seperti ini dan seperti ini. Jadi jangan istilahnya jangan tutup kuping lah untuk hal seperti itu. Sama yang paling penting, jangan stop belajar. Sampai sekarang saya masih belajar. Bahkan saya juga suka ini lagi loh, ngulik-ngulik lagi materi kuliah saya yang akhirnya saya share di tempat saya ini gitu sendiri, walaupun mereka melihat speakernya saya juga gitu ya, materi ya mungkin mirip lah dengan apa yang bisa mereka dengar, tapi buat saya tuh kalau saya belajar terus, saya sharing itu kayak terus aja gitu belajar. Jadi itu sih, belajar sama harus dengar orang mau kasih inputan apa dan lain sebagainya. Itu harus. Amazing. Kak, thank you so much udah mau ngobrol bareng sama kita. Terima kasih banget. So that's all for this episode. See you on the next one.